Memulai sesuatu itu sulit, keluar dari zona nyaman itu juga sulit. Lantas, bukan berarti kita cukup berdiam dan pasrah tanpa berani untuk mencoba dan melangkah. Ini adalah kali kedua saya mendaki Gunung Sindoro. Sama dengan pendakian sebelumnya, kali ini saya memilih jalur via Keledung. Dalam pendakian ini, saya ditemani Soleh dan Rohmat. Di base camp terlihat tidak terlalu ramai pendaki. Ya, karena kami sengaja memilih pendakian weekday untuk menghindari keramaian di jalur pendakian. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian diwajibkan untuk registrasi SIMAKSI. Setelah selesai registrasi, dilakukan pengecekan barang bawaan kami oleh petugas base camp. Sekalian kami packing ulang untuk pembagian barang bawaan tim. Sarapan, ngopi, sebat, 2 bat, sembari aklimatisasi suhu tubuh menjadi rutinitas kami sebelum memulainya pendakian. Dan tentu saja berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan serta keselamatan dalam pendakian tak pernah kami lewatkan. Pukul 12.45 kami memulai pendakian. Di jalur via Keledung ada alternatif dari base camp menuju pos 1,5. Dengan ojek gunung, waktu tempuh hanya sekitar 15 menit, bisa memangkas waktu dan menghemat stamina. Akan tetapi kami tak mengambil alternatif itu, ya karena kami tidak mengejar waktu dan lebih ingin menikmati pendakian ini juga. Keputusan tepat bagi kami, awal trekking tidak menggunakan jasa ojek. Dengan berjalan, kami dapat lebih menikmati view di depannya landscape Gunung Sindoro, dan tentu saja di belakang ada gagahnya Gunung Sumbing. Sekalipun kami tak sungkan untuk melihat ke belakang, bukankah terkadang kita sejenak perlu menoleh ke belakang agar waspada dan tidak mengulang kesalahan yang dapat menghambat kesuksesan kita di masa depan. Ketika kiri kanan terlihat banyak pohon cemara, itu menandakan pos 1 sudah tinggal beberapa langkah lagi. Sampai pos 1 jam 2:05, lebih cepat 15 menit dari perkiraan waktu. Udah dulu ya, mari kita udah dulu ya. Siap. Mari. Ayo mari. Sekarang udah ganti mari Kak ya, nggak mari Mas lagi. Oh iya, diganti saja. Di pos 1 kami istirahat sejenak, we time, duduk dulu, ngobrol ngalor ngidul, tentu saja sapa-sapa pendaki lain. Tidak lama setelah kami melanjutkan langkah dari pos 1, gerbang selamat datang mendaki Gunung Sindoro kami jumpai. Di sini juga menjadi batas vegetasi. Menuju pos 2, trek masih cukup landai. Rimbunnya hutan menjadi pelindung kami dari teriknya panas matahari. Lumayan jauh juga dari pos 1 sampai pos ojek. Kami tempuh dalam waktu 1 jam. Selepas dari pos ojek, medan pun mulai menanjak dengan kontur tanah berdebu.
Tak lama kami melangkah dari pos ojek, kabut pun mulai turun. Rintikan gerimis menyusul. Tetapi hanya sesaat, gerimis terhenti. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Langit kembali cerah, cukup memberikan semangat kami yang sudah mulai merasa lelah. Alhamdulillah sampai pos 2. Waktu tempuh 1 jam dari pos ojek. Kami pun mencari tempat untuk beristirahat. Apalah arti sebuah perjalanan tanpa ada pikiran yang dibagi. Dimanapun kita berada, tidak ada alasan untuk tidak mengingat yang di atas. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dari pos 2, treknya mulai bebatuan dan menanjak. Tenaga akan lebih terkuras pada trek seperti ini. Mbak, ucapin dong. Semangat ya Mas, dikit lagi mencapai puncak. Oke, makasih Mbak. Di tengah perjalanan menuju pos 3, kabut kembali turun. Rintikan air kabut pun sesekali membasahi tubuh kami. Hari kian petang, senja mulai berpamitan, tapi kabut masih tetap setia menemani kami. Sebelum sampai di pos 3, terdengar adzan maghrib. Kami kembali berhenti sejenak, karena dimanapun sedang melakukan kegiatan apapun ketika waktu maghrib, alangkah baiknya kita menghentikan segala aktivitas, termasuk dalam pendakian. Sampai pos 3 jam 6. Banyak area camp, tapi mungkin kita hanya sholat maghrib saja, nanti kita camp di Sunbase Camp agar menuju summitnya. Oke. Perjalanan dari pos 3 ke Sunbase Camp 30 menit. Kita
Dilanjut sampai jam 3 pagi. Cari lahan dulu. Sesampainya di Sunrise Camp, kami bergegas mendirikan tenda. Seusainya mendirikan tenda, kami memasak makanan untuk makan malam kami. Tidur awal hanya sebuah wacana saja bagi kami saat pendakian. Sampai pukul 10 malam, kami baru siap-siap untuk tidur, menyiapkan tenaga untuk summit dini hari besok. Pukul 3 dini hari, saya terbangun untuk memulai persiapan summit. Saat membuka tenda, ternyata cuaca kabut tebal dan disertai angin yang cukup kencang. Karena cuaca yang tidak memungkinkan, kami pun mengubah rencana awal yang akan summit pukul 4 sesampainya cuaca membaik. Waktu telah berlalu dan cuaca tak kunjung membaik. Hingga menjelang pagi, sang fajar pun malu-malu menampakkan sinarnya. Pagi itu, kami benar-benar mengurungkan niat untuk summit dan menikmati sisa-sisa sunrise di area camp. Terlihat beberapa burung menari-nari seolah menghibur kami dari rasa sesal. Hari itu juga tak ada pendaki lain yang melakukan summit, dan sama seperti kami, lebih memilih menikmati pemandangan di Sunrise Camp. Sementara itu, teman-teman saya asik bermalas-malasan di dalam tenda. Ya, karena mungkin mereka adalah anak rebahan. Biasa masih bagus. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Jalan ya guys. Ya, mager pun menjadi Coy. alasan tepat untuk mereka. Memang alam tak bisa ditebak. Hanya selang beberapa saat,
yang tadinya kabut begitu tebal berubah menjadi cerah dan menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Tetapi kami tetap pada keputusan mengurungkan niat untuk summit, karena bagi kami puncak bukan tujuan utama dari sebuah pendakian, melainkan kebersamaan dan kekompakan dalam pendakian tersebut. Kelemahan seseorang adalah mengalahkan egonya. Pendakian kali ini, kami mendapatkan pelajaran untuk mengalahkan ego kami, dengan tidak memaksakan diri untuk mencapai puncak. Puncak tak akan kemana, masih ada hari esok bagi kami untuk mempersiapkan diri kembali mendaki gunung ini, Gunung Sindoro. Salam lestari, salam dari kami. Menatap Jawa, Sindoro.